Jadi kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan forecast, forecast itu adalah meramalkan atau memprediksi nilai di masa yang akan datang berdasarkan data-data historis di masa yang akan datang atau data actual atau histori data actual di masa yang lalu. Itu keywordnya. Ya kalau nggak ada itu saya anggap secara konsep Anda belum paham. Nah, masuk lagi ke dalam eh, teknik analisis forecast. Dalam teknik analisis forecast itu kemarin ada berapa macam, berapa metode, ada yang paham? Apa teori forecast itu? Yang saya kasih contoh menggunakan rumus Excel. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ya, silakan. Ada berapa metode yang sudah kita pelajari dalam teori forecast kemarin? Linear dan smoothing. Ya, linear dan smoothing itu ya, kapan kita menggunakan metode linear? Kalau trennya sudah ketahuan atau sudah diketahui trennya. Jadi trennya itu secara historical, trennya cenderung naik atau cenderung turun, ya. Nah, maka kita menggunakan linear, metode linear. Sedangkan kalau kita belum tahu pola datanya, linear kah atau mempunyai cyclical atau mempunyai data musiman atau punya semacam cycle data atau pola cycle-nya, cyclical-nya, maka kita menggunakan teori smoothing. Nah, untuk mengetahui uh, pola data itu memiliki tren yang jelas atau mempunyai cyclical, data itu bersifat cyclical atau musiman atau mempunyai cycle, maka kita harus menguji dulu menggunakan apa? Indikator musiman, ya. Jadi saya ulangi, tujuan forecast. Tujuan forecast itu sebetulnya untuk apa? Tadi ya, sudah saya sampaikan. Yang kedua, metode forecast itu ada dua. Menggunakan metode linear dan menggunakan metode smoothing. Ya. Kapan kita menggunakan metode linear? Kalau trennya sudah clear, sudah jelas. Cenderung naik, cenderung turun. Kemudian yang kedua, smoothing. Itu kalau datanya memiliki pola musiman atau ada cycle-nya, ada cyclical-nya. Nah, terus kemudian untuk menguji apakah data itu punya cyclical atau mempunyai pola musiman, maka kita harus menguji dulu menggunakan indikator musiman, gitu ya. Nah, kemudian saya masuk ke contoh nanti itu, contoh terhadap pola yang musiman. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh data, misalnya data penjualan. Yang paling mudah adalah data penjualan secara kuantiti ya. Data penjualan secara aktual. Contohnya yang musiman itu, uh, contohnya seperti apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita jualan, atau kita sebagai seorang sales, atau kita sebagai seorang PPIC, Production Planning Inventory Control, atau kita sebagai seorang sales, atau seorang marketing gitu ya. Atau kalau kita Produk misalnya jual, musiman ya, Pak? contohnya apa? Produk musiman ini biasanya kalau misalnya kan mau lebaran kayak sirup-sirup gitu yang buat seasonal kan biasanya barang-barangnya kan banyak tuh di waktu-waktu tertentu, Pak. Kayak sirup, biskuit-biskuit lebaran itu, Pak. Ya, cakep. Oke, itu ya. Kalau saya suruh ngasih contohnya yang baru saya disampaikan oleh Mas Mualim. Semua komoditi-komoditi yang memang di break atau polanya musiman, contohnya adalah yang tadi komoditi-komoditi sembako atau kebutuhan 9 bahan pokok yang memang itu uh, berpola sesuai dengan uh, musim-musim tertentu, Nataru, Lebaran, gitu ya. Ada contoh lain selain itu?
harga cabai bisa kita prediksi nggak ya? Apakah bisa kita ramal nggak harga cabai? Contoh yang lain harga cabai bisa kita prediksi? Ini masih bisa deh Pak diprediksi Pak. Kalau dilihat dari kayak misalnya seasonal tuh sama kan sekarang alasannya kan hari raya kan. Barang-barang banyak kebutuhan banyak yang butuh. Itu sebenarnya bisa-bisa aja Pak. Atau enggak bahan bakar BBM naik aja sebenarnya bisa diprediksi juga kalau bahan-bahan cabai itu naik. Enggak, oke. Kalau tadi kan komoditi atau 9 bahan pokok atau sembako itu pola musimannya tergantung dengan faktor apa namanya faktor event ya, event Nataru ataupun Lebaran. Nah itu contohnya 9 bahan pokok itu biasanya telur, tepung, minyak goreng, terus kemudian ya begitu sembako itu cenderung naik semuanya. Nah kalau cabai itu biasanya dipengaruhi faktor apa harganya? Harga pupuk Pak. Ada contoh lain? Pupuk, pupuk. Ada yang bisa ngasih contoh lain? Faktor musim cuaca nih, Pak. Cakep. Ya, biasanya kalau musim-musim penghujan nih, sebentar lagi nih ya. Musim penghujan nih sebentar lagi. Ini kan sekarang udah mau mencapai puncaknya. Nah, musim hujan itu pasti bentar lagi 2 bulan lagi akan naik. Coba aja kalau nggak percaya. Apalagi ditambah lagi dengan musim ditambah selain faktor cuaca yang memang suplainya yang berkurang karena faktor cuaca, faktor lebaran dua atau 2,5 bulan lagi pasti akan naik untuk cabai. Faktor cuaca betul. Kalau cabai itu lebih cenderung ke faktor cuaca, benar. Oke, itu contoh ya harga cabai. Terus kemudian kuantiti komoditas yang tadi. Hmm. Terus kemudian apalagi contohnya komoditi yang memang punya cyclical ataupun seasonal, seasonal. Baju-baju itu pengaruh nggak sih? Pengaruh baju harga-harga baju apa kayak gitu? Pengaruh, Pak. Pengaruh ya. Hmm. Oke. Harga saham bisa di forecast nggak? Emiten, harga saham. Nah ini biasanya nih contoh ya. Biasanya mulai minggu depan, minggu ini sih sebetulnya Anda lihat aja biasanya IHSG itu cenderung cenderung turun biasanya karena menjelang stressing. Windows dressing itu biasanya menjelang akhir seminggu sebelum end of year, akhir tahun. Kenapa begitu? Karena biasanya para pemodal-pemodal, para investor itu sedang melakukan repositioning portfolio mereka pertama. Jadi istilahnya biasanya kalau investor atau fund-fund manager itu biasanya akan direview kinerjanya pada akhir tahunan. Jadi mereka akan mereview uh, fund manager itu kan biasanya kan nggak hanya satu portfolio investasinya ya. Portfolionya mereka bisa main di ETF, Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund itu kalau di kita bahasanya dana reksa gitu ya. Atau mungkin di stocks, atau mungkin di crypto, atau mungkin di option seperti emas, komoditi yang lain, yang indeks. Nah, mereka akan repositioning ulang. Oh, ternyata dari 8 atau 5 portfolio ini ternyata kinerjanya yang paling jelek saham. Mereka akan jual-jualin semuanya saham, ya. Kemudian mereka akan alihkan, alokasikan modal yang diputarnya ke kripto misalnya. Nah, atau dimasukkan ke money market misalnya. Nah, itu karena ada repositioning dan itu biasanya terjadi menjelang akhir tahun karena ada event Windows dressing. Selain itu juga biasanya akhir tahun itu ada faktor-faktor yang menyebabkan orang Windows dressing itu karena kebutuhan Nataru. Nah, itu juga pengaruh gitu ya. Oke, contoh yang cyclical sudah saya bacakan. Kemudian metode forecast
beserta syaratnya apa, indikatornya apa sudah saya bocorkan, terus kemudian tujuannya forecast itu apa, atau istilahnya konsep dari forecast itu yang paling utama apa, sudah saya bocorkan. Kemudian MRP tadi, tujuannya MRP, ya, itu saya bocorkan juga. Tujuannya utamanya adalah efisiensi. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Oke. Nah, menurut Anda, siapa yang perlu dan bahkan wajib untuk mengetahui kemampuan riset di bidang operasional bisnis? Siapa yang perlu dan wajib untuk mengetahui skill-skill riset dalam operasional di bidang bisnis? Teman-teman, sudah mulai ini lagi nih. Zoom saya udah mulai benar lagi nih. Oke, saya sambil join di dua device lagi, saya matiin yang satunya lagi di handphone. Siapa yang wajib tahu atau yang wajib Manajer, Pak. manajer apa? Manajer Manajer besar, Nah, manajer saya lupa namanya. Ya, betul, manajer. Ya, jawabannya benar tadi, manajer. Manajer apa yang perlu tahu? Business planner, Pak. Business planner. Oke, terus jadi benar. Yang lain bisa jawab selain Mas Mualim? Oke, benar ya. Semua stakeholder bisnis itu wajib tahu di operational bisnis. Ya. Nah, secara fungsi semua semua shareholder sama stakeholder beda lah ya. Shareholder itu pemegang saham, kalau stakeholder itu semua pelaku pemangku kepentingan ya kan. Nah, itu wajib tahu, wajib paham tentang operasional bisnis. Nah, secara leveling yang dibutuhkan itu adalah level-level taktis sampai ke strategik. Jadi level taktis ke atas itu perlu. Jadi kalau kita ngelihat secara apa namanya, secara eh, eh, piramida fungsional dan positioning. Pertama paling kecil itu kan operasional paling bawah ya, paling bawah itu paling bawah, paling dasar itu kan operasional. Nah, setelah operasional baru kemudian di atas operasional apa? Ada yang tahu? Halo, jadi manajemen dasar. Operasional tuh paling Supervisor, bawah, Pak. habis itu Leader atau supervisor. oke, supervisor itu bagian apa namanya? Supervisor, manager, GM, VP, director, itu kan posisi ya. Tapi secara kategorikal, secara kategori pengkategorian fungsi itu ada apa? Paling bawah operasional. Habis itu naik lagi teknis, ya kan? Habis teknis, apalagi naik lagi? Tak, tak, taktis. Baru kemudian di atasnya apa? Strategik, ya. Nah, yang perlu dan wajib tahu, oh, skill-skill operation research itu adalah mulai dari teknis, taktis, strategik. Jadi mulai taktis ke atas itu perlu. Kalau operasional itu ya opsional lah. Operasional itu opsional. Paling jadi kalau saya gambarkan begini ya teman-teman. Paling kecil itu kan operation.
Nah, operation. Baru kemudian naik ke atas, teknis. Habis itu naik ke atas, taktis. Habis itu kemudian masuk ke strategis. Nah, di sini yang tadi dijawab tadi oleh siapa itu saya nggak tahu. Nah, di sini teknis itu supervisor itu teknis, supervisor. Mana? Ya, habis itu supervisor, ya kan? Supervisor. Habis itu terus manager, ya kan? Manager. Habis itu di sini GM, VP, BOD. Nah, itu di sini strategik gitu. Nah, biasanya kalau Anda lihat ini amatin, operation itu siapa ya? Misalnya clerical, admin, nah kayak gitu-gitu. Nah, ini operation gitu ya. Nah, yang perlu mengetahui dan memahami teknik-teknik operation research itu di dalam bidang bisnis itu pertama ini wajib, ini wajib, ini wajib gitu ya. Nah, makanya ini yang menjadikan dasar bahwa orang di level strategik, di level taktis atau di level teknis itu yang bagus itu adalah orang yang berangkat dari operation. Di operation, berangkat dari operation, kemudian promosi, masuk ke teknis, promosi lagi masuk ke taktis, promosi lagi masuk ke strategik. Jadi nggak langsung insert atau nggak langsung nongkrong atau nangkring di level-level taktis atau level strategik. Nah, biasanya kurang bisa memberikan guidance, kurang bisa melakukan improvement, gitu ya. Jadi pertanyaan saya yang ketiga adalah siapa yang dituntut untuk bisa menguasai skill riset dalam bidang operasional bisnis adalah semua level manajerial dari teknis sampai ke strategik. Itu jawabannya ya. Ya, dari level teknis sampai ke strategik wajib memahami skill operation. Oke, tadi apa? Yang pertama, saya ulangi, MRP. Habis itu forecast. Habis itu apa? Required skill. Siapa yang wajib memahami skill, memahami konsep lah ya, konsep riset operasional bisnis, itu ya. Yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Oke. Nah, yang keempat saya akan masuk ke dalam analisa Anda. Apakah riset saya apa hubungan antara riset operasional dengan kinerja keuangan? Anda bisa jawab. Apa hubungan antara riset operasional dengan kinerja keuangan? Ini saya belum keluar ini. Bentar. Ada yang bisa jawab? Apa hubungannya? Berikutnya, apa hubungannya antara riset operasional dengan kinerja perusahaan? Ada yang paham?
Oke, saya nggak balas, saya nggak bahas. Saya nggak bocorin jawabannya ya. Anda cari sendiri ya. Nanti saya akan evaluasi dari jawaban masing-masing. Ya, mestinya Anda kalau kalau memperhatikan dari materi ini paham. Jadi riset operasional itu nanti kaitannya dengan ini kan kinerja keuangan nih, kinerja keuangan. Sini kinerja keuangan. Ya. Terus kemudian yang dimaksud dengan kinerja bisnis itu kinerja perusahaan itu apa? Saya taruh mana tadi? Kayaknya di price deh, Pak. That's this ya. Oke. Ya, ya Anda jawab sendiri ntar ya. Nah, kinerja perusahaan itu apa? Manajemen strategik. Belum ya, belum dapat ya manajemen strategik ya. Nanti ya masih semester 6 ya. Oke, coba bocorin aja. Customer growth. Setelah customer growth, financial performance. Yang atas ini financial performance. Customer growth itu berarti kan pasar kan, market kan, market kan. Financial performance berarti kinerja keuangan. Berikutnya terus apa? Internal proses. Setelah internal proses, terus apa lagi? Ada yang tahu? Learning. Oh, jadi saya ini aja. Ini saya skip, pertanyaannya saya ubah ke sini. Saya sederhanakan, jadi Anda silakan pikirin. Customer growth itu kan berarti marketing, pasar. Kalau operation research-nya bagus, berarti dia bisa melakukan efisiensi, efektivitas. Efektivitas kaitannya dengan kualitas. Kalau efisiensi kaitannya dengan price, COGM, harga harga atau biaya kita untuk membuat sebuah barang, produk. Semakin efisien, maka COGM kita semakin kecil. Kalau COGM kita semakin kecil, maka semakin kita bersaing secara harga. Ya, bersaing secara harga. COGM kecil, berarti untuk mendapatkan margin sesuai yang kita planningkan atau kita rencanakan, maka selling price kita juga nggak terlalu tinggi. Kalau nggak terlalu tinggi, berarti harganya bersaing. Kalau harga bersaing, berarti apa? Kita bisa berkompetisi di pasar. Artinya apa? Dengan asumsi kualitas produk yang bagus, dengan harga yang kompetitif, maka kita bisa mengambil segmen paket, segmen market yang lebih besar, lebih luas. Nah, itu namanya customer growth. Jadi ini sebetulnya adalah kategori marketing atau pasar. Kalau financial performance, tadi apa kaitannya? Kalau financial performance berarti ROI semakin bagus. Kalau ROI-nya semakin tinggi, ROI semakin tinggi atau semakin meningkat, dengan ROI semakin meningkat berarti apa? Meningkatkan atau mempercepat terjadinya BEP, break even point. Kalau break even point semakin cepat, berarti payback period semakin semakin kecil, semakin singkat. Kalau payback period semakin singkat, berarti kita semakin bisa memberikan kepuasan kepada investor, ya kan? Investor semakin
puas, semakin yakin, kita bisa menanamkan trust, kepercayaan kepada investor, ya. Nah, kalau internal proses apa? Internal proses itu apa sih? Internal proses itu misalnya apa? Semua proses-proses yang eh, semua proses-proses yang dilakukan di internal perusahaan untuk mendukung kinerja perusahaan itu namanya internal proses. Kita ambil contoh misalnya orang gudang, orang manufaktur, marketing, IT, itu semuanya internal proses. Orang bisnis proses, orang audit, apalagi semua semua internal proses itu semua bagian-bagian dari stakeholdernya internal proses. Ya, dengan riset operasional, dengan mereka memahami operation research atau riset operasional, maka internal proses akan bisa dibangun secara standar, secara teratur, secara rapi, sehingga semua parameter prosesnya terukur. Kalau parameter prosesnya terukur, apa yang terjadi? Perencanaan perusahaan bisa dibuat dengan tingkat akurasi tinggi, ya kan? Bayangkan kalau misalnya riset operasional yang nggak berjalan, maka maka apa? Kalau riset operasional nggak berjalan berarti apa? Datanya berantakan. Kalau datanya berantakan, masing-masing departemen punya data sendiri, versi ini sendiri, versi departemen A sendiri, departemen B sendiri, departemen C sendiri, B, dan seterusnya, beda-beda. Begitu nanti dikonsolidasi atau direkonsel, yang terjadi apa? Terjadi perdebatan. Jadi meeting itu nggak efektif. Yang ada otot-ototan data. Kalau ngotot-ngototan data, merasa datanya paling benar, merasa datanya yang paling akurat, akibatnya apa? Perlu waktu untuk mutusin. Kalau toh ternyata keputusannya bisa diputuskan dengan cepat, maka ada risiko tidak akurat. Kalau data tidak akurat berarti apa? Rencana tidak, rencananya atau planningnya tidak akurat. Kalau planning tidak akurat, maka kinerja perusahaan menurun. Kan gitu, urut-urutannya. Ya. Nah, itu internal proses. Oke, ada pertanyaan? Ada yang tidak paham sampai sini? Nah, sekarang learning proses. Learning proses. Learning proses itu maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya Anda sebagai seorang QC manager atau Anda sebagai seorang plant manager, Anda sebagai production manager, ketika semuanya bisa didokumentasikan, ketika semua proses internal proses atau riset operasional itu terdokumentasikan, mempunyai parameter yang jelas, ya, bisa dipahami dengan jelas, maka proses itu tidak tergantung dengan manusia. Jadi kalau misalnya kita resign, mudah untuk digantikan. Jadi perusahaan itu tidak tergantung pada satu orang. Si A QC manager keluar, resign misalnya, maka siapapun nanti yang akan menggantikan akan cepat untuk bisa melanjutkan estafet estafet fungsionalitinya, estafet fungsionalnya masing-masing sesuai dengan posisi dan kategorinya. Nah, kenapa? Karena knowledge manajemennya berjalan. Jadi kata kuncinya di sini adalah knowledge manajemennya berjalan. Nah, itu namanya learning process. Jadi kuncinya, parameternya, indikatornya bahwa kalau suatu perusahaan, ya, sebuah institusi bisnis, entitas bisnis, yang learning prosesnya berjalan, yang dibangun dengan learning proses yang baik dan standar, maka knowledge manajemennya berjalan. Kalau knowledge manajemennya berjalan, itu berarti
proses bisnis atau proses keberlanjutan sustainability dari entitas bisnis itu atau perusahaan itu tidak tergantung dengan satu dua orang gitu ya. Nah, makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan suka ada apa namanya? Portal ya, ada portal. Nah, portal itu sebetulnya bagian dari knowledge management. Knowledge management apapun yang di situ didokumentasikan di situ. SOP-nya perusahaan seperti apa, mulai dari rekrutmen orang, mulai dari proses rekrutmen sampai nanti onboarding, sampai nanti dia bekerja, sampai nanti dia retirement atau sampai dia nanti resign, itu semuanya di cover di dalam satu portal perusahaan, ya. Mulai dari nanti dia proses personal development-nya, nanti proses dari personal analysis-nya, sampai nanti ke organization management-nya, sampai ke compensation and benefit-nya, semuanya terekam, terdata di situ. Nah, itu perlu parameter-parameter. Nah, parameter-parameter itu dibangun dari apa? Parameter-parameter itu dibangun dari proses riset operasional. Paham ya? Buat teman-teman yang sudah bekerja ini kan ada istilah KPI, ya, Key Performance Indicator. Coba Anda lihat itu bucketnya atau matriknya KPI itu. Itu belajarnya dari mana tuh konsepnya? Dari RO, Operation Research. Itu bangun KPI itu dari Operation Research, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, silakan Anda ini sendiri. Oke. Nah, ada 5 pertanyaan. Nanti akan saya keluarkan di WISE. Tapi ini ada pertanyaan nggak? Customer growth, financial performance, internal process, dan learning process. Ini sebetulnya manajemen strategik itu ini Anda otak-atik, Anda jungkir balikan, Anda bolak-balik itu sebetulnya ini sebetulnya kalau kita bicara itu. Nah, cuma nanti breakdown-nya itu yang akan menjadi kaya. Breakdown-nya itu masing-masing dari sub-sub itu yang jadi kaya. Karena kita bagaimana customer growth itu meningkat di sini, disiplin ilmunya marketing, ya kan? Financial performance-nya bagaimana meningkat, maka di situ disiplin ilmunya manajemen keuangan. Internal proses bagaimana meningkat, di situ ada manajemen operasional. Earning proses di situ supaya stabil, tidak tergantung pada satu dua orang, tergantung pada satu individu, maka di situ ada HR atau sumber daya manusia. Jadi sebetulnya eh, summarize atau istilahnya penggabungan dari beberapa fungsi. Itu sebetulnya ini. Dan operation research itu masuk di sini semuanya, teman-teman. Customer growth masuk, financial performance masuk, internal process masuk, learning process masuk. Gitu ya. Saya ulangi ya, customer growth itu kaitannya dengan marketing. Marketing management. Financial performance itu berarti ke financial, finance, keuangan. Internal process itu ke operation. Learning process itu kaitannya dengan HR, human resource. Ya. Sekarang kalau saya balik pertanyaannya gini, apakah ada hubungan penerapan operation riset terhadap tingkat kepuasan pelanggan? Ada yang bisa jawab? Jelaskan apakah ada hubungan operation riset dengan tingkat kepuasan pelanggan. Ini operational riset tuh maksudnya operasionalnya ya Pak, kayak kegiatan-kegiatan di dalam membuat produknya ya Pak. Mm-mm, mm-mm. Ya, salah satunya itu. Silakan. Nah, kalau menurut saya tuh
ada saja Pak, karena kan sekarang ini operation itu eh, terutama di bagian saya perhatikan tuh di industri tekstil ya Pak ya. Nah, Hmm. sekarang tuh di tekstil itu tidak hanya menjual barang brandednya saja atau barang jadinya saja, tapi sekarang sudah menjual sistemnya atau sudah menjual teknologinya, Pak. Hmm. Jadi ada satu brand, ini brand itu besar, Uniqlo lah. Jadi Uniqlo Hmm. itu mengeluarkan satu produk, dia itu ada Irism namanya. Jadi yang dijual Hmm. ternyata satu produk itu tuh bukan barang jadinya, tapi yang dijual adalah teknologi Irism-nya. Jadi Hmm. Uniqlo itu menjual bahwa menyatakan bahwa dengan teknologi seperti ini itu kualitas produk menjadi lebih baik dan segala macam. Jadi daya jualnya itu bukan barang jadinya tapi eh, teknologi yang digunakan itu menjadi satu barang itulah yang dijual Pak. Jadi masyarakatnya melihatnya oh ya Iya, teknologi ini bagus sekali seperti itu. Akhirnya daya jualnya oke. bukan di barangnya lagi tapi di teknologi pengerjaannya Pak. Hmm. Jadi kaitannya dengan interestnya si pelanggan ya, customer Iya interest Pak. ya. Iya. Oke. Pelanggan jadi melihatnya wah teknologinya udah luar biasa nih gitu. Mm-mm. Sementara teknologi itu adalah hasil proses breeding yang ada di internal prosesnya perusahaan gitu ya. Nah, itu Betul berarti Pak. berdasarkan research kan. Kalau Betul di betul. dalam research itu, oke, paham saya yang dimaksud. Ada yang lain contohnya misalnya? Itu masuk, itu masuk. Ada lain contohnya misalnya? Selain Mas Mualim, Samsul, Nur Rahman, Christopher, siapa lagi itu? Ya Mas Yatno. Saya coba bantu jemput ide dan pikirannya ya. Kalau operation research-nya berjalan, maka proses produksinya menjadi baku tidak? Contoh misalnya gini, kalau kita bikin kue, ya. Contoh industri franchise dah, industri franchise. Misal, let's say, misalnya apa, Fore apa, kopi Fore, terus kemudian apalagi Kenangan dan sebagainya, Starbucks dan sebagainya, Cafe Bean dan Max Cafe dan sebagainya. Jadi kan mereka punya takaran loh. Jadi kalau misalnya harus takarannya berapa untuk beratnya sekian untuk kopi, beratnya berapa untuk gula, untuk krimnya, untuk susunya dan lain sebagainya, itu mereka harus punya takaran. Dan itu distandarisasi. Dan kalau sudah distandarisasi, maka itu akan diterapkan kepada semua gerai-gerai si kopi itu. Ya, kalau diterapkan begitu berarti apa yang terjadi? Terjadi standarisasi apa? Kualitas. Kalau terjadi standarisasi kualitas, maka tidak ada yang namanya, oh ternyata rasanya kopi Max Cafe yang ada di mall ini beda, paling enak di mall ini, yang lain nggak enak ya itu. Jadi pengaruhnya kepada kualitas. Yang jelas itu pengaruhnya kualitas ya, terhadap kualitas. Jadi dengan operation research yang memang sudah berjalan ya dan menjadi backbone dari suatu internal proses, bisnis proses, maka bisa dibakukan menjadi suatu proses yang yang firm, bisa dipatenkan. Dipatenkan itu maksudnya dijadikan tolak ukur atau misal dijadikan benchmark, standarisasi. Kalau bisa distandarisasi begitu, berarti tidak terjadi disparitas kualitas. Kalau tidak terjadi disparitas kualitas, maka bisa menimbulkan kepercayaan kepada orang. Jadi istilahnya brand image orang itu yang namanya Cafe Bean ya di mana-mana bagus kualitasnya atau misalnya kalau Hore Cafe ya di mana-mana standar gitu. Nah, itu contoh. Jadi secara kualitas kepercayaan eh, dari kualitas menimbulkan kepercayaan, dari kepercayaan akan membangun brand image. Jadi sebetulnya operation research itu apa namanya? Kalau bahasa biologinya apa ya? Operation research itu gen lebih lebih kecil kromosomnya. Jadi
DNA-nya. Jadi DNA-nya atau kromosomnya dari sebuah bisnis itu operation research kalau kita tahu sebetulnya. Jadi karena kromosom, karena dia bagian dia paling kecil. Istilahnya kalau kita belajar biologi dulu ya, waktu mungkin SMP atau SMA itu, yang bertanggung jawab untuk menurunkan sifat-sifat generatif individu atau makhluk hidup itu kan namanya apa? Sel, ya kan? Sel itu ternyata bisa di breakdown lagi menjadi apa? Kromosom. Di dalam kromosom itu ada bagian terkecil namanya DNA. Jadi, operation research itu adalah DNA-nya proses bisnis. Operation research itu adalah DNA-nya dari bisnis. Gitu. Jadi kalau karena DNA, maka dia ada di mana-mana, mulai dari ujung jari sampai ke ujung rambut. DNA-nya di situ semuanya. Masing-masing ada kromosomnya. Jadi eh masuk ke marketing, masuk masuk ke finance, masuk masuk ke operation, masuk masuk ke HR ya masuk. Paham ya? Sebetulnya betapa pentingnya operation research itu. Makanya di dalam ilmu operation research di pertemuan pertama, saya jelaskan di pertemuan sejak pertama yang saya tidak share apapun, masih blank itu, yang ngomong ngoceh seperti radio itu, saya jelaskan bahwa operation research itu merupakan basic dari manajemen of science. Dari manajemen of science, makanya istilahnya kalau manajemen of science itu eh, menggabungkan atau menjadikan intersepsi antara bisnis, teknologi, gitu ya, bisnis, teknologi, dan prinsip-prinsip ekonominya sendiri. Itu manajemen sains, gitu. Jadi Anda bisa bayangkan operation research itu sebetulnya kalau Anda menguasai operation research sebetulnya kalau Anda tertarik operation research itu eh, tidak saja menjadi value added buat Anda, tetapi bisa menjadi value added bagi perusahaan. Dan itu menjadikan apa namanya, menjadikan modal kita untuk promosi dan lain sebagainya. Karir melesat, orang percaya, atasan Anda lebih percaya, ya. Tapi memang operation research prinsipnya kalau kita mau belajar operation research memang harus otak kiri, senang ngulik, senang mikir, berpikirnya kemana-mana, punya pattern di dalam berpikir logik gitu ya. Nah, financial performance pertama tadi pengaruhnya terhadap kualitas, ya. Dari kualitas menjebolkan trust. Dari trust membangunkan brand image, membangun brand image. Brand image itu apa sih? Brand image itu kan citra merek ya. Brand image, maka akan menimbulkan brand, akan membangun brand yang bagus. Itu berangkatnya dari mana? Dari operational research. Operational research menyebabkan kualitas, trust, brand image, dan karena kromosom, karena DNA, orang nggak ngelihat. Jadi yang dilihat itu marketing, sales, itu. Padahal sebetulnya ada DNA yang dibangun dan mendasari proses bisnis, gitu. DNA, ya. Karena DNA nggak kelihatan, nggak kasat mata. Sama seperti IT itu misalnya. IT itu kalau semuanya baik-baik saja nggak diinget tuh. Sama seperti orang operation research, sama seperti orang accounting. Kalau semuanya baik-baik saja, semuanya normal-normal saja, nggak dilihat, nggak diingat. Tapi begitu misalnya, kalau yang IT ya, misalnya programnya bug, misalnya jaringannya putus. Kalau di accounting misalnya closingnya telat sehingga ditegur sama IDX kalau perusahaannya sudah IPO atau sudah TBK, gitu. Baru semuanya ngeh, baru semuanya itu aware, baru semuanya itu sadar, oh iya dia penting ya, oh iya dia penting. Jadi yang dilihat itu orang yang kasat mata, gitu. Dan yang selalu saya tekankan di kelas sebelah bahwa bisnis itu berangkatlah dari produknya. Artinya apa? Dari produk yang dikuatkan secara kualitas. Dengan kualitas, dengan produk yang mempunyai kualitas yang bagus, maka nggak susah untuk kita jualan. Apapun, goods kah, barang kah, service atau jasa kah,
apapun. Kalau kualitasnya bagus, orang datang sendiri. Pelan-pelan mouth-to-mouth marketing. Tapi kalau ujung-ujungnya marketingnya digede-gedein, tapi bobrok produk kita, mana ada orang percaya? Apapun. Anda coba cross-check aja. Anda telah aja omongan saya. Bener nggak, gitu? Paling orang beli sekali, 2 kali, ya sudah, habis itu nggak beli lagi. Ada yang beli sekali, kapok. Belum lagi sekarang udah zamannya medsos, orang nyinyir, luka sedikit, jelek sedikit, diekspos sedemikian rupa sehingga menjadi konten negatif. Sudah begitu pertarungannya. Pertarungannya sudah seperti itu. Nah, jadi kualitas is first. Kualitas itu pertama. Jadi dengan kualitas itu bisa dibangun melalui operation research yang kuat. Itu ya, itu Anda camkan tuh. Mau Anda sebagai profesional kerja di perusahaan apapun, Anda coba analisa, benar nggak omongan saya? Atau Anda mau berusaha, atau mau entrepreneur atau pengusaha. Kalau kualitasnya bagus, orang yang dengan sukarela akan memasarkan. Kalau kualitasnya nggak bagus, ya sudah, susah. Gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua yang hubungannya customer growth itu adalah dari operation research yang kuat, maka terjadi efisiensi. Ya, dari efisiensi maka menimbulkan biaya produksi atau COGM bahasa kita, biaya produksi yang murah atau kecil, atau menekan biaya produksi yang kecil ya. Menekan biaya produksi berarti apa? Selling price atau harga jual yang bersaing. Dengan demikian apa? Kita menguasai market share. Ya. Dari operation kalau yang kedua, dari financial performance atau finance, dari operation research yang bagus, perusahaan yang secara running bisnisnya dibangun dari operation research yang bagus, ya, dia bisa menciptakan efisiensi. Dari efisiensi itu akan menciptakan net income meningkat. Dari net income yang meningkat, maka eh, KPI keuangan meningkat. Apa itu KPI keuangan? ROI, ROA, NPV, payback period. Ini KPI keuangan nih. Ini KPI keuangan. Gitu ya. Ya, KPI keuangan yang meningkat. Kemudian dari sini, dari KPI keuangan yang meningkat, maka meningkatkan kepercayaan semua stakeholder. Stakeholder itu investor, customer, pelaku bisnis di internal, ya semua stakeholder. Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang meminjamin sebagai capital provider, penyedia jasa permodalan, itu juga menjadi trust akhirnya. Kalau internal proses ya ada paham apalagi di sini. Kalau di internal proses itu dari orang yang bagus, dia akan melahirkan proses, iya, akan melahirkan pattern itu apa ya? Pola lah ya, pola proses bisnis yang standar. Karena standarisasi bisa distandarisasi, maka eh, setiap bagian akan memiliki parameter performance
yang jelas. Jelas gitu loh. Nah, ujung-ujungnya nanti akan ke sini ke KPI. KPI yang ada di sini, KPI yang ada di sini, itu dibangun dari ini. Anda lihat ya, ada beberapa, kenapa orang HR itu nggak adil? Banyak kan orang ngeluh begitu kan, karyawan kan. Kenapa orang HR itu bikin bucket standarisasi gaji aja nggak becus misalnya. Membuat penilaian juga nggak dipercaya. Orang males ngisi KPI akhir tahun, pertengahan tahun, bikin planning awal tahun, pertengahan tahun, bikin planning direvisi dan sebagainya. Males. Kenapa? Karena nggak percaya dengan KPI yang dibuat oleh orang HR. Nah, KPI yang dibuat oleh HR itu tidak berdampak, tidak bisa, artinya tidak membawa keadilan. Orang kerja rajin nggak rajin sama aja. Orang punya kapasitas nggak punya kapasitas sama aja. Punya kapabilitas dan nggak punya kapabilitas sama aja. Akibatnya apa? Orang malas. Ngapain lu sih nilai-nilai? Nggak punya dampak kok. Nah, itu. Kenapa? Kalau KPI itu nggak dipercaya oleh orang HR, kita tinggal meneliti. Di sininya benar nggak nih? Internal prosesnya itu mempunyai parameter yang clear nggak? Mempunyai parameter yang jelas nggak? Nah, tinggal Anda merangkai sendiri dari bahasa saya itu dengan bahasa Anda sendiri, silakan dibuat. Saya sengaja tidak memberikan jawaban dengan bahasa yang baku. Silakan sepenangkapan Anda, seperti apa yang Anda pahami dari yang saya sampaikan barusan. Sampai sini ada pertanyaan. Karena betapa betapa pentingnya posisi operation research itu sebagai eh, faktor yang menjaga sustainability dari entitas bisnis karena sebagai DNA, sebagai kromosom pembawa pembawa apa namanya imun perubahan, imun inovasi gitu ya. Maka Anda lihat perusahaan negara-negara yang mereka concentration research dengan manajemen science dari bisnis, mereka yang bisa cepat berinovasi ya adalah misalnya China masuk menerobos pasar Amerika karena mereka concern gitu ya, mereka concern dengan operation research. Mereka sadar bahwa gen itu penting. DNA di dalam prakteknya, DNA itu bisa dipertahankan dengan apa? Kalau di dalam dunia kesehatan Anda pernah dengar ini ya, stem cell. Stem cell itu berapa? 150 juta. Saya punya kenalan dokter itu yang memang jasanya stem cell dan biasa dipanggil oleh pejabat-pejabat. Harganya segini stem cell. Jadi stem cell itu apa? Mereka mempertahankan supaya DNA-nya bagus sesuai dengan originalnya dan selnya itu eh, membelah secara normal dalam bisnis misalnya. Stem cell itu adalah upaya untuk melakukan review terhadap operation research. Manajer-manajer itu wajib paham operation research dan kaitannya kemana? Kaitannya ke 4 perspektif ini. Customer growth, financial performance, internal process, dan learning process. Ini saya ambil dari Six Sigma. Six Sigma. Jadi manajer, kalau Anda mau belajar manajemen strategik itu Anda pegang aja itu salah satu. Nah, nanti bisa dimulai dari situ. Six Sigma namanya. Dari Six Sigma itu kan ya. Nah, oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan, kalau enggak saya absen. Oke, kalau enggak saya absen. Saya mulai dari Eka Komaria. Hadir, Pak. Oke. Distiurna Octaviana.
Hadir, Pak. Ada. Oke. Alfia Rahmawati, Hadir, Pak. Christopher, Carmelia, Hadir, Pak. Del Piero, Hadir, Pak. Mas Mualim, hadir ya. Nadia Hadir, Regina, Pak. Hadir, Pak. Nila Kalista, Nila Kalista, Laskol, Nila Kalista, Nur Rahman, Hadir, Pak. eh, Rifki Ramadhani, Laskol, Rifki Ramadhani, Rosa Oktaviana, Ada, Pak. Sri Rahayu, Hadir, Pak. Samsul. Hadir, Pak. Samsul kerja di mana? Saya personal trainer, Pak, Personal trainer di mana? untuk sertifikasi K3. Oh, di BNSP ya? Ya, betul, Pak Anton. Oh, oke, oke. Yesi Tambunan, Yesi Tambunan, Yesi Tambunan, Laskol, nggak ada. Yatno, tadi Hadir, Pak. Siap. Doni Damara, Hadir, Pak. Muhammad Dana, Ya, hadir Pak. Nur Elinda Sapipi, Hadir, Pak. Tri Septiani, Tri Septiani, oke Laskol, Tri Septiani, Mhm. Hailila Nabila, Hailila Nabila, oke. Ali Fikri, kelas sebelah kayaknya. Ini baru Zorotu Nisa nih. Hadir, Pak. Oke, ya. Oke, teman-teman, dengan selesainya absensi maka tuntas saja pertemuan 12 rangkaian pertemuan kita di kelas Operation Research ya. Jadi nanti Anda perhatikan ya, bocorannya ini ya. Anda silahkan merangkai sendiri, ya, merangkai sendiri, mulai dari MRP, forecast, siapa yang wajib mengamankan secret operational business, apa hubungannya operational research business dengan kinerja perusahaan yang kita breakdown menjadi 4 perspektif, customer growth, financial performance, internal process, learning process, seperti apa kaitannya. Nah, Anda silakan rangkai dengan bahasa Anda sendiri, nanti akan saya baca satu persatu. Selama 12 pertemuan, jika ada hal yang kurang berkenan, mungkin ada kata-kata yang nggak mengenakan atau mungkin bikin telinga panas, ya saya mohon maaf lahir batin. Tapi memang ya beginilah cara saya mengajar. Nah, saya nggak tahu, ini kebetulan saya di tempat kerja mendapatkan amanah baru, dapat jabatan baru, jadi yang saya harus ekstra luar biasa itu yang saya nggak tahu, mudah-mudahan aja sih minggu depan, tahun depan ya, semester depan kita masih bertemu. Tapi kalau nggak ketemu ya silahkan, saya masih bisa dikontak di nomor saya ini ya, 21 96 Silahkan, saya please with pleasure to keep contact dengan saya ya. Nih, sini. Silakan dicatat. Yang kemarin saya lihat itu Mas Mualim. Nah, saya jaga-jaga aja sih. Maksudnya saya sih tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun. Nah, cuman semester 8 ini saya waktunya nggak tahu nih. Semester berikutnya ya, semester tahun depan ini saya nggak tahu.
saya bisa ngajar apa tidak karena memang tuntutan jabatan, tuntutan posisi yang mengharuskan saya untuk all out secara effort dan lain sebagainya. Anyway, kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang kurang berkenan. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya sukses sesuai dengan harapan dan keinginan kita masing-masing. Mohon maaf lahir batin, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin